Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israel kali ini menjadi topik pembicaraan yang cukup panas dikarenakan ulahnya yang membuat banyak orang geram. Setelah melakukan genosida di Palestina, kini Israel mulai menyerang negara lain, salah satunya Lebanon. Sebelum penyerangan ini terjadi sebelumnya di Lebanon, ada kejadian yang cukup mengguncangkan dunia, yakni meledaknya pagar dan juga HT secara tiba-tiba yang menewaskan banyak orang dan juga korban luka-luka. Pagar ini bukanlah pagar yang biasa di rumah-rumah, namun ini adalah alat komunikasi untuk mengirimkan pesan yang digunakan oleh banyak orang pada masanya. Alat ini ada dua tipe. Ada yang hanya bisa menerima pesan atau satu arah, dan ada juga yang dapat mengakui, membalas, dan memulai pesan dengan menggunakan pemancar internal yang disebut pagar respon atau dua arah. Alasan Lebanon menggunakan alat ini adalah agar tidak terbaca strategi dan gerak-geriknya oleh Israel, karena jika menggunakan handphone yang biasa kita gunakan sehari-hari, bisa saja terkena serangan cyber ataupun disadap alat komunikasi tersebut. Pada awal kejadian ledakan di Lebanon, beberapa orang berpendapat bahwa alat tersebut bisa meledak karena baterainya terlalu panas. Namun, banyak yang kurang yakin karena mengapa bisa meledak secara bersamaan. Lalu, produsen pagar tersebut juga mengatakan bahwa mereka sudah berhenti produksi lebih dari 5 tahun yang lalu, dan mengatakan bahwa pagar yang digunakan para tentara Hizbullah adalah tidak ori dari mereka atau bisa jadi sudah dirakit oleh orang kedua, hingga akhirnya muncul isu bahwa semua ini adalah ulah Israel. Israel pernah bilang kalau sebentar lagi mereka akan memasuki fase baru, dan beberapa hari kemudian ledakan itu pun terjadi. Israel mengatakan bahwa mereka menyerang Hizbullah agar dapat mengembalikan warganya yang mengungsi ke utara. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengumumkan pengerahan kembali pasukan, sumber daya, dan energi ke wilayah utara dan Hizbullah saat perang memasuki fase baru, yang tampaknya menyiratkan bahwa perang di Gaza telah berakhir. Menurut Gallant, ini adalah bagian dari upaya untuk memulangkan 65.000 warga Israel yang telah diperintahkannya untuk dievakuasi pada hari-hari awal konflik. Serangan besar Hizbullah itu tidak pernah terjadi, tetapi Israel dan Hizbullah telah mempertahankan baku tembak yang stabil di perbatasan selatan Lebanon sejak Oktober 2023. Hizbullah telah berjanji untuk terus menyerang hingga Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan sekutu kelompok itu, Hamas, di Gaza. Dalam konferensi pers, juru bicara militer Israel tidak mengesampingkan kemungkinan invasi darat ke Lebanon dengan mengatakan, "Kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membawa pulang semua warga negara kami ke perbatasan utara dengan selamat." Pernyataan ini disebut terkait dengan serangan pagar waktu itu. Pada tanggal 17 September, sehari sebelum pengumuman fase baru Gallant, ratusan pagar milik anggota Hizbullah diledakkan dalam sebuah serangan yang diyakini dilakukan oleh Israel. Keesokan harinya, serangan lain menghantam radio walkie-talkie Hizbullah. Kedua serangan tersebut menewaskan 37 orang, termasuk 2 anak-anak, dan melukai serta melumpuhkan ribuan lainnya. Serangan tersebut membahayakan komunikasi kelompok tersebut dan menurut para analis merusak moralnya. Pertukaran senjata antara Israel dan Hizbullah telah meningkat sejak saat itu, dengan serangan Israel yang menghancurkan di Beirut Selatan pada hari Sabtu yang menewaskan 45 orang dan melukai banyak lainnya. Saling serang ini sangat berbahaya, sebab aliansi Israel dan Hizbullah dapat menarik negara lain untuk terseret dalam pusaran konflik. Sekutu Israel, Amerika Serikat, mengumumkan akan mengerahkan pasukan tambahan ke daerah tersebut, tanpa menyebutkan berapa banyak dan untuk tujuan apa. FYI, saat ini AS memiliki sekitar 40.000 tentara di wilayah tersebut. Hizbullah dan Iran telah bekerja sama sejak berdirinya Hizbullah sebagai respon terhadap invasi Israel ke Lebanon
pada tahun 1982. Israel telah melancarkan pertempurannya dengan kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hezbollah sebagai bagian dari pertempuran yang lebih luas melawan Iran. Israel, meskipun tidak pernah mengakui memiliki senjata nuklir, diperkirakan memiliki gudang senjata yang terdiri dari 90 hulu ledak nuklir. Iran, meskipun belum memiliki senjata nuklir, dianggap dekat dengannya setelah perjanjian untuk membatasi program nuklir negara itu dibubarkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2018. Terlepas dari itu, Iran memiliki salah satu militer terbesar dan terkuat di kawasan itu, serta jaringan aliansi dengan kelompok-kelompok termasuk Houthi Yaman dan Hamas Gaza. Bagi banyak orang di Israel, setelah puluhan tahun ketegangan, perang dengan Hizbullah tidak dapat dihindari. Ketika perang di Gaza terus berlanjut dan jumlah korban tewas di sana melonjak melewati 41.000 lebih, banyak yang menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperpanjang dan meningkatkan konflik untuk kepentingan politiknya. Kelompok-kelompok yang mewakili keluarga mereka yang ditawan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober menuduh Perdana Menteri menggagalkan pembicaraan gencatan senjata. Kelompok-kelompok yang mewakili keluarga mereka yang ditawan oleh Hamas menuduh Perdana Menteri menggagalkan pembicaraan gencatan senjata. Kekhawatiran yang digaungkan bahkan oleh Biden pada Juni lalu. Saat ini, permainan ayam-ayam termahal di dunia telah berlangsung di seluruh wilayah, kata analisis politik Ori Goldberg dari Tel Aviv, berbicara sebelum serangan terbaru. Itu selalu dibingkai sebagai semacam keniscayaan, sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para pemimpin Israel. Mereka menciptakan ramalan mereka sendiri yang terwujud dengan sendirinya. Bagaimanapun, mari kita doakan seluruh warga Lebanon di sana. Semoga mereka diberikan keselamatan dan juga kekuatan. Dan juga semoga dunia yang damai dan juga baru cepat terwujud di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk channel ini ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.